diskusi pada siang hari ini. Mari kita sambut Bung Kamal, Ketua Relawan Yakin Indonesia Maju, untuk memberikan kata sambutan pada siang hari ini. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami ucapkan terima kasih serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul, telah hadir juga pada siang hari ini. Yang saya hormati ada senior kita, pakar hukum tata negara, Pak Dr. Fahri Bahmid. Beliau jauh-jauh datang dari Ambon langsung ke sini untuk menyempatkan pada siang hari ini acara deklarasi teman-teman dari Relawan Yakin Indonesia Maju. Yang saya hormati pula telah hadir abang kita, senior saya sendiri, ada Dr. Anggawila MMH. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal PPP HIPMI. Saya hormati pula pengamat politik Dr. Ujang Komarudin MSI. Terima kasih Bang telah hadir bersama kita. Dan telah hadir juga ada Bang Eko Pratama. Beliau sebagai Ketua Koordinator Prabowo Muda ya Bang, yang sudah 6 bulan lah berjalan. Ya, pada hari ini kami memang niatkan dan dengan tekad yang kuat sudah hampir 3 bulan teman-teman dari Relawan Yakin Indonesia Maju berkonsolidasi di teman-teman baik di pusat dan di daerah, sampai tiba hari ini kita dapat berkumpul untuk meyakinkan bagaimana pesta demokrasi Indonesia kita pada tahun 2024 ini. Kita ketahui bersama Bang bahwa relawan ini dibentuk merupakan partisipasi teman-teman baik muda, orang tua yang ingin melibatkan dirinya dalam pesta demokrasi ini, sehingga kita membentuk Relawan Yakin Indonesia Maju ini. Kalau abang lihat sudah banyak bertebaran di media sosial, di TV dan lain-lain bahwa kita mungkin sudah 3 bulan ini bergerak mengawal proses demokrasi yang awalnya kita mendukung dan penuh tulus kepada Pak Prabowo Subianto. Memang beliau merupakan sang patriotik, tokoh kader bangsa kita, dan kita punya komitmen kuat mendukung beliau untuk sebagai calon presiden pada 2024. Kalau kita lihat memang sampai nanti sebentar seminggu 2 minggu ini sedang ramai siapakah cawapres yang akan mengisi di baik di calon presiden nomor 1, 2 dan 3. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar, mungkin ada Anies dan Muhaimin. Kita relawan akhirnya konsolidasi hampir 2 minggu ini siapakah cawapres yang ideal dan cocok untuk mendampingi Pak Prabowo. Hingga banyak diskusi yang alot dan akhirnya banyak rekomendasi dari teman-teman juga. Kita melihat sosok figur yang merupakan sang dari tokoh negarawan, pakar hukum tata negara, seorang teknokrat, dan beliau juga politisi. Akhirnya teman-teman memberikan pandangan, kita sepakat untuk mendukung Pak Yusril Iza Mahendra sebagai cawapres pada tahun 2024 ini mendampingi Pak Prabowo. Kalau kita melihat Pak, kenapa teman-teman mendukung ini? Kita melihat cawapres yang kita usung merupakan sudah tidak dilakukan lagi lah. Kaliber beliau pernah menjabat dari 3 era orde ya, atau presiden dari sejak 98. Beliau di orde baru juga sudah berperan mengawal bangsa ini. Masuk pasca reformasi, beliau juga berperan sampai saat ini. Beliau melibatkan diri dalam proses pembangunan negara kita. Itulah salah satu teman-teman relawan berniatkan dengan teguh mendukung beliau. Beliau juga merupakan salah satu putra Melayu. Ini yang tidak kita lihat. Teman-teman, kita diskusi panjang bahwa kenapa isu yang selalu dibawa bahwa presiden harus dari orang Jawa. Ini salah satu tantangan ke depan, bahwa kalau kita berkaca, pernah juga cawapres yang merupakan menguatkan dari luar Jawa. Kita lihat zaman dulu SBY,
ada Pak JK, itulah salah satu membuktikan bahwa bukan hanya orang Jawa saja yang dapat berkiprah menjadi presiden ataupun calon wakil presiden. Salah satunya kita menguatkan bahwa Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Itu salah satu teman-teman yang ingin menguatkan dan mendukung Prof. Yusril Iza Mahendra sebagai kandidat kita untuk mendampingi Cawapres Prabowo Subianto. Yang selanjutnya kita perlu ketahui nilai-nilai yang dipegang teguh oleh beliau adalah nilai-nilai yang religius. Kita tidak memungkiri bahwa bagaimana religius beliau selama ini mengawal bangsa ini dengan nilai keislaman, Islam yang modern, progresif, itu yang selalu beliau bawa dan bahkan dipegang teguh sampai saat ini. Itulah kenapa kita pada hari ini ingin berkumpul dan deklarasi, dan kita juga minta pandangan dari beberapa tokoh-tokoh pengamat dan para senior yang hadir di sini bagaimana pandangan-pandangannya kita agar dapat mendengarkan. Semoga apa yang kita buat dan relawan usung pada hari ini menjadikan semangat baik dari Jakarta akan tersebar se-Indonesia. Mungkin begitu, kurang lebihnya saya terima kasih. Apabila ada kurang ada salah saya mohon maaf. Mungkin setelah ini teman-teman relawan juga ke depan akan banyak program. Banyak sudah bertebaran kita bahwa Prabowo dan Yusril ini memang teman-teman relawan yang bergerak. Sudah 3 mingguan ini banyak mungkin yang menyatakan siapa yang berat ya, kita ini semua relawan yang ada dari ini juga telah hadir dari beberapa HMI, GMNI dan beberapa mahasiswa dan masyarakat. Terima kasih telah hadir. Semoga kita ke depan saling menguatkan dan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden dan Prof. Yusril Iza Mahendra sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sosok seperti apa yang memang dibutuhkan untuk Prabowo Subianto dalam maju di Pilpres 2024 tahun ini? Baik, Mbak Anjing ini apa ya, teman pagi saya. Pasti aja Mbak Anjing yang menonton. Di Firman kita ketemu gitu. Teman-teman yang saya hormati, saya berikan yang Kamal, Bang Angga, Bang Eko, Bang Fahri, Mbak Anjing, teman-teman media. Sini ada mentor saya Pak Edi. Saya 7 tahun lalu dibesarkan oleh beliau, Bang Edi. Suaranya ada melalui chat. Kalau kita bicara ideal, maka begini kalkulasinya. Pertama tentu dia ada tokoh yang kredibilitasnya hebat. Ya, artinya Indonesia yang mohon maaf ya tanda petik banyak korupsi, maka butuh figur yang berintegritas, itu penting. Maka siapa sosok yang berintegritas itu menjadi sebuah harapan bagi publik. Misalkan sekarang kenapa menteri dari tersangka? Karena tidak berintegritas. Oleh karena itu sosok yang berintegritas apalagi di kalangan anak muda itu menjadi penting. Yang kedua, yaitu capable, punya kapabilitas yang mumpuni. Karena banyak persoalan bangsa hari ini banyak yang tidak selesai. Misalkan hutang luar negeri masih banyak. Kalau kita bicara bahan pangan masih banyak yang impor. Banyak tuh persoalan bangsa itu. Oleh karena itu hanya orang yang mampu menyelesaikan, punya solusi terhadap persoalan bangsa itu jadi sosok cawapres ideal juga. Yang ketiga saya melihat yaitu faktor apa? Faktor leadership. Beda misalkan leader dengan manajer. Kalau saya misalkan manajer itu hanya bisa mengelola bangsa, di-manage, dikelola udah. Tapi kalau leader beda. Nah, cawapres ini bagaimanapun harus menjadi seorang leader. Leader itu apa? Leader adalah figur seseorang yang dia mampu memberikan warna dan bisa menarik gerbong perubahan atau mampu menjadi lokomotif perubahan bagi bangsanya. Jadi kalau misalkan Bang Yusril itu adalah sebagai seorang cawapres yang unggulan, maka dia seorang leader harus mampu membawa lokomotif perubahan bagi seluruh anak bangsa termasuk bagi bangsa ini. Yang keempat, sebenarnya ini faktor di awal, tapi saya kasih keempat. Apa? Faktor elektoral. Jadi kalau bicara pertarungan langsung, artinya pemilihan langsung, maka faktor elektoral itu menjadi penting. Nah, kekurangannya Bang Yusril di situ. Dia mungkin integritas punya, kapabilitas sudah oke.
lalu leadership juga mumpuni. Tetapi faktor elektoral ini harus diangkat oleh Bang Kamal dan teman-teman yang di sini gitu, bahwa ada ukuran standar parameter yang harus dibangun oleh Bang Yusril ketika ingin menjadi cawapres yang unggul. Misalkan dibanding Pak Yusril dengan Pak Erick Thohir, dibandingkan Pak Yusril dengan siapa, maka faktor elektoral itu menjadi penting sebagai bagian daripada untuk beliau maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Yang kelima, saya melihat tentu didukung oleh partai koalisi. Nggak bisa, misalkan saya mau nyapres, Bang Yusril mau nyapres, tapi partai politiknya nggak mau, nggak jadi. Karena dalam konstruksi tata negara kita, maka partai politik itu yang punya kewenangan untuk mengusung dan mendukung paket ya pasangan capres dan cawapres. Saya sih melihat ya dari kelima hal ini, mungkin yang agak bolong dari Bang Yusril adalah di tiga itu, oke. Yang keempat dan kelima agak bolong yang harus ditambah. Karena saya meyakini semua cawapres tidak ada yang sempurna, nggak ada. Hatta misalkan Gibran kalau maju pun tidak sempurna. Pak Erick Thohir juga kalau maju pun tidak sempurna. Pak Erlangga misalkan maju cawapres pasti tidak sempurna juga. Jadi dalam konteks ini teman-teman muda sebagai pejuang yakin Indonesia maju, Bang Yusril jadi menaikkan yang lebih, yang kelebihannya, mengkapitalisasi kelebihannya, tetapi di saat yang sama juga harus menambah dari kekurangan-kekurangan itu. Oleh karena itu saya melihat Bang Yusril punya potensi besar untuk bisa menjadi cawapres kalau kita bicara soal idealismenya tadi. Misalkan saya kemarin bulan lalu ada seorang teman-teman wartawan datang ke saya, Bang, katanya bisa diwawancara tentang Bang Yusril. Oke, saya bilang. Nah, kalau secara historis saya nggak terlalu dekat, tetapi Bang Yusril ini adalah punya asisten namanya Prof. Ahmad Suhermi di UI, Guru Besar Ilmu Politik UI. Itu bapak angkat saya. Jadi Prof. Ahmad Suhermi almarhum ini suka cerita Bang Yusril gitu. Cerita Jang, saya asistennya Bang Yusril, saya belajar menulis, belajar aktivis di HMI gitu kan, dari Bang Yusril gitu kan. Akhirnya ya lama-lama kita ketemu juga, dan saya baca pemikiran-pemikirannya gitu ya. Beliau penulis teks pidato di zaman Pak Soeharto. Jadi kalau dari sisi akademis dia mumpuni, tapi dalam konteks realitas politik hari ini, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi teman-teman untuk bisa mengangkat Bang Yusril biar bisa bersaing dengan cawapres yang lain. Pasti ada ukurannya. Misalkan Pak Erlangga apa kelebihannya, misalkan beliau mampu menstabilisasi ekonomi Indonesia. Pak Erick Thohir misalkan ya dalam konteks itu bisa menangani persoalan BUMN misalnya. Atau Gibran yang anaknya Pak Jokowi. Bu Hopipa adalah gubernur yang katakanlah dia sosok perempuan yang punya pengalaman panjang di birokrasi dari DPR, menteri, pernah jadi gubernur. Nah dalam konteks ini, kalau dikalkulasi secara matang, secara empirik, rasional, maka Bang Yusril ini harus unggul di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh cawapres yang lain. Nah oleh karena itu, saya meyakini punya peluang. Tapi ada tantangannya, saya katakan. Tantangannya menaikkan elektoral, sekaligus yang sama juga membutuhkan dukungan dari Golkar, membutuhkan dukungan dari siapa? Dari PAN, dan tentu dari Gerindra. Mungkin itu Bang Ajeng nanti berkembang ya, nanti kelamaan ya. Terima kasih teman-teman. Nanti kita berkembang ya. Mau nanya lagi boleh ya? Terima kasih. Oke, tadi dikatakan bahwa memang membutuhkan sosok yang berintegritas, capable, karena memang banyak persoalan bangsa ini yang belum selesai dan juga memiliki faktor leadership. Kalau kita berbicara mengenai para pendukung dari Pak Prabowo Subianto ini, memang banyak partai yang mendukung begitu ya. Tapi akankah Kang Ujang, memang sebenarnya pemilihan dari parpol non parlemen ini bisa menjadi jalan tengah, melihat kan memang Pak Yusril sendiri di PBB kan belum masuk dalam parlemen. Tapi apakah ini bisa menjadi jalan tengah sebenarnya baik oleh Gerindra sendiri maupun Golkar, kemudian PAN dan juga Demokrat serta Golkar dan juga PSI yang ada di dalam koalisi pendukung Pak Prabowo Subianto? Ya tentu gini Mbak Ajeng, kalau kita bicara jalan tengah ya betul. Karena pasti ya kalau milih misalkan Pak Erick Thohir nanti Golkar bagaimana kan gitu. Misalkan contoh kalau milih Gibran
bagaimana dengan Pak Erick Thohir dan Pak Erlangga? Maka apakah memang partai non-parlemen itu sebagai solusi? Bisa jadi iya. Tetapi tadi tawaran elektabilitas itu penting bagi saya. Jadi bagi saya dalam pertarungan langsung itu yang katakan masyarakat langsung memilih, maka faktor figuritas itu lebih penting. Faktor kehebatan individu ya, Pak Yusuf itu lebih utama, lebih prioritas. Ya jalan tengahnya iya, baik. Tetapi tadi saya tetap harus mengkritisi dalam konteks Bang Yusuf ini bahwa dia mumpuni dalam konteks tertentu. Tetapi dalam hal tadi ya persoalan-persoalan elektoral ini yang menjadi perjuangan dari teman-teman itu. Nah, jalan tengahnya iya, saya sepakat. Kan kelebihannya misalkan beliau orang hebat, akademisi, guru besar, siapa yang tidak kenal Bang Yusuf? Sosok negarawan yang dari muda perjuangannya kita saksikan bahwa beliau adalah mengikuti sejarah panjang tokoh-tokoh Indonesia. Beliau dekat dengan M. Nasir, Perdana Menteri, berapa Perdana Menteri beliau dekat. Nah dalam konteks itu saya melihat bahwa tadi ya ada yang harus dipikirkan oleh Bang Yusuf, misalnya punya abang. Ya selain jalan tengah, tadi mampu tadi bersaing dengan cawapres yang lain yang muncul saat ini. Kalau enggak ya sulit. Ini adalah realita dan fakta. Misalkan saya mau menjadi cawapres, belajar teman-teman. Saya tidak punya kualifikasi untuk bisa bersaing, pasti saya lewat. Misalkan saya bukan siapa-siapa mau bersaing dengan Bang Yusuf, yang nggak ada juga. Oleh karena itu kalau soal jalan tengahnya saya sepakat. Iya. Tetapi ada faktor lain yang harus dipertimbangkan tadi. Faktor yang kekurangannya tadi yang harus memang didorong. Saya sepakat kalau Bang Yusuf itu layak dan sangat layak dalam konteks itu. Tidak ada yakin anak bangsa ini yang mengatakan bahwa Prof. Yusuf tidak layak. Semua memang akan layak. Cuma dalam konteks pertarungan elektoral itulah yang menjadi tantangan teman-teman yakin muda Indonesia ini. Yakin Indonesia muda kembali yakin Indonesia muda ini harus mengangkat tadi elektoral Bang Yusuf itu. Kalau enggak bisa. Oleh karena itu tetap semangat teman-teman. Jalan tengahnya iya, kesempatannya ada, tapi bolong-bolong itu kekurangan-kekurangan itu harus ditambah. Sehingga yang tadi yang kekuatannya dikapitalisasi menjadi sebuah penciptaan yang positif, yang bolongnya ini ditambah menjadi sebuah kekuatan juga. Nah ini sebenarnya ya semua cawapresnya Pak Prabowo hari ini, baik misalkan Gibran, baik Pak Erlangga, baik Pak Yusril maupun Bu Hovita punya bolong masing-masing, punya kelemahan masing-masing. Oleh karena itu peluangnya masih sama, semuanya masih 50-50. Punya peluang semuanya untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Asalkan tentu sepakat tadi koalisi Prabowo itu mengusung salah satu nama. Ya bisa Pak Yusril, bisa juga yang lain. Begitu, Mbak Ajeng. Oke, terima kasih banyak. Kemudian tadi dikatakan memang sebenarnya masing-masing nama yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto ini pasti ada kelemahannya, cuma ada juga menambah nantinya baik dari sisi elektoral dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau melihat tadi ada persoalan bangsa yang juga masih belum tuntas sampai saat ini, Pak Fahri melihat apakah memang sebenarnya untuk pemilihan orang nomor 2 di Indonesia ini harus memang mengerti mengenai hukum tata negara. Kalau berbicara mengenai Prof. Yusril sendiri ya, ini kan sudah paham loh dinamika politik di Indonesia dari Orde Baru, reformasi, pasca reformasi sampai dengan hari ini begitu. Baik, terima kasih ya, Mbak Kamarati. Ya, sebenarnya sudah saya oke. Terima kasih. Baik, ya bisa dengar ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati ada Bang Dr. Angga Yura, kemudian Pak Ujang Kamaludin yang tadi sudah menyampaikan
kemudian Bung Kamal, Bung Siregar, kemudian Eko Pratama, dan rekan-rekan instansi yang saya hormati. Gini, kalau saya sejak awal, saya konsisten dengan gagasan yang sudah saya ungkapkan beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa sebenarnya kita mengidentifikasi dulu, kita memilih sosok calon wakil presiden ini berdasarkan kebutuhan ataukah berdasarkan elektoral. Secara politis sebenarnya dua-dua ini punya standing yang sama, antara memilih karena kebutuhan akan elektoral dan memilih karena kebutuhan akan kenegarawanan ataupun seorang teknokratis. Saya sejak awal sudah mengidentifikasi bahwa kita itu mengimpikan, ya. Saya membayangkan bahwa bagaimana kalau tantangan 2024 sampai 2029 itu bisa kita lakukan dengan mengkonsepkan pemerintahan itu seperti era Bung Karno dan Bung Hatta pada awal pemerintahan. Bung Hatta dan Bung Karno pada awal pemerintahan itu sangat demokratis, pemerintahan sangat responsif. Bung Karno sebagai sosok yang luar biasa, Bung Hatta juga menjadi sosok administrator yang hebat. Nah, saya membayangkan hal itu bisa terjadi saat ini, atau setidak-tidaknya 2014-2019 itu terjadi, tapi belum terjadi sebenarnya. Nah, ke depan ini tantangannya yang kita lihat untuk bangsa dan negara saat ini itu sangat besar. Sehingga dengan demikian, kalau saya sendiri berpendapat secara konstitusional sebenarnya kelembagaan wakil presiden itu jangan kita maknakan sebagai satu institusi yang sebenarnya cuma hanya pelengkap berita. Jadi posisi atau eksistensi wakil presiden itu sebenarnya adalah sebagai pembantu presiden, sebagai satu intention konstitusional. Jadi memang itu adalah perintah konstitusi, harapan konstitusi untuk memang seorang kepala negara dibantu oleh sosok wakil presiden. Sekarang pertanyaannya, bantuan seperti apa yang akan diberikan oleh seorang wakil presiden? Apakah bantuan wapres itu sama dengan bantuan seorang menteri? Itu tidak sama. Bantuan seorang menteri dengan bantuan seorang wakil presiden itu punya kedudukan konstitusional yang sangat-sangat berbeda. Untuk itu saya berpendapat bahwa sebenarnya atau idealnya konsep pengisian seorang wakil presiden adalah sesuai dengan kebutuhan konstitusional. Apa kebutuhannya? Wakil presiden itu tidak cuma hanya ban seret, tapi betul-betul dia bisa mengambil peran dan tanggung jawab yang memang dihadapi oleh bangsa dan negara itu. Sekarang coba kita secara hati-hati dengan satu pemahaman yang utuh, apa kebutuhan bangsa kita saat ini ke depan. Saya berpendapat bahwa banyak agenda-agenda reformasi yang sebenarnya secara ketatanegaraan sampai dengan saat ini belum tuntas. Misalkan konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan yang sangat elementer, yang itu sebenarnya butuh pemberesan. Untuk membereskan itu jangan kita berharap bahwa anggota parlemen, anggota DPR, anggota MPR yang nanti bikinkan, tapi harusnya itu datang dari satu gerbong eksekutif yang strong, datang dari gerbong eksekutif yang kuat, gitu. Bagaimana gerbong eksekutif yang kuat? Sosok presiden dan wakil presiden yang memang kuat. Kalau presidennya cuma punya pengalaman, maka tentunya wakil presiden punya pengetahuan. Di mana-mana tesisnya Prof. Yusril kan seperti itu, bahwa membutuhkan seorang pemimpin bangsa yang besar seperti Republik ini itu cuma dua, yaitu punya pengalaman dan punya pengetahuan. Kalau cuma pengalaman saja tanpa pengetahuan, bisa di backup atau bisa dibantu oleh seorang wakil presiden atau setidak-tidaknya seorang atau kementerian negara terkait, gitu. Tapi kalau itu bisa diselesaikan oleh seorang wakil presiden, itu konsep yang sangat ideal. Seperti yang dulu saya katakan bahwa dulu Bung Karno dan Bung Hatta seperti itu, saling mengisi. Bung Hatta seorang administrator ya. Bung Karno kampanye di seluruh dunia, di mana-mana. Bung Hatta itu membereskan soal-soal administrasi pemerintahan, membereskan soal-soal yang berkaitan dengan setiap aparatus, membereskan soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana kelembagaan negara, bagaimana sistem pemerintahan dibangun, bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan dijalankan. Itu semua itu pekerjaan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, kedepannya banyak kita seperti itu. Kalau sosok Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kira-kira bisa menggalang aspirasi dunia, ya, bisa menjual Indonesia dalam konteks yang positif kemana-mana, mempromosikan bangsa dan negara ini, barangkali soal-soal internal seperti melanjutkan amandemen kelima konstitusi bisa dibereskan oleh Prof. Yusril, atau soal-soal yang berkaitan dengan reformasi birokrasi atau penataan sistem kelembagaan negara, check and balancing power yang saat ini belum terlalu rapi, itu bisa dibereskan oleh seorang sosok presiden, wakil presiden yang tentunya teknokratis,
Makanya saya katakan bangsa ini, kalau kita kembali kepada kitah dasar ya, pembentukan pelembagaan lembaga wakil presiden itu bukan ban serep, tetapi betul-betul memainkan peran-peran signifikan, memainkan peran-peran konstitusional untuk bagaimana memastikan roda pemerintahan kita sebagai sebuah bangsa yang begini besar itu on the track. Itu dilakukan oleh Dwi Tunggal, oleh seorang kepala negara sebagai head of state dan dibantu oleh seluruh wakil kepala negara. Nah, tapi pemahaman bangsa ini sepertinya digeser bahwa yang namanya wakil presiden itu sebagai aksesoris demokratis, dia sebagai sesuatu pajangan saja, satu ban serep. Itu tidak salah, itu satu hal yang keliru sebenarnya. Makanya saya katakan ke depan 2024 harus ada langkah purifikasi, meletakkan posisi wakil presiden sesuai dengan manfaatnya. Bangsa kita ini punya agenda-agenda fundamental, itu masih belum tuntas. Itu seperti saya katakan tadi, bagaimana membangun atau mendorong ya, mengendorse agar amandemen kelima itu bisa dilakukan. Ya, contoh beberapa diskursus akademik yang pernah kita lakukan bahwa satu ketika bagaimana kalau nanti pemilu ini tidak bisa dilaksanakan. Ya, bagaimana kalau nanti satu ketika 20 Oktober tidak ada presiden yang bisa dilantik di tanggal itu karena ada satu keadaan yang sangat mendesak atau satu keadaan ketatanegaraan yang darurat. Nah, soal-soal seperti itu butuh sentuhan amandemen, butuh sentuhan pembaruan terhadap konstitusi. Nah, bagaimana kita memproyeksikan satu perubahan yang mendasar? Itu dilakukan oleh siapa? Tidak mungkin kita serahkan kepada 700 anggota MPR itu yang tentunya tidak seragam pemahamannya, yang bukan juga tentunya bukan orang hukum sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Ada di situ ada ahli ekonom, ada ahli politik dan segala macam. Sehingga butuh ramuan sebenarnya agar orkestrasi pelaksanaan atau penyelenggaraan kekuasaan negara ini itu bisa dilakukan lebih bagus ya, lebih on the track ya, tentunya dengan spirit yang lebih konstitusional. Saya kira demikian. Jadi itulah kebutuhan. Jangan sekarang kita berpikir bahwa misalnya sosok seorang wakil presiden yang bisa mendongkrak popularitas atau bisa mendongkrak agar ada efek elektoral, tentunya ada insentif elektoral yang bisa didapatkan sebagai satu paket nantinya pada saat pemilu. Sekarang itu pemahamannya demikian. Jadi paradigma kita itu tidak bergeser dari soal itu. Kalau saya saat ini kita ingin mengajak bahwa paradigma kita harus berangkat dari sosok wakil presiden yang bisa menjawab kebutuhan bangsa dan negara. Walaupun di sisi yang lain barangkali dia itu datangnya dari akademisi yang tidak punya partai politik atau mungkin punya partai politik tapi non seat. Itu kan seperti itu. Kalau kita mau menangkap bahwa dia itu harus punya seat dan segala macam, tentunya orang-orang hebat di negeri ini tidak akan tersaring dan terjaring menjadi sosok potensial menjadi calon wakil presiden. Nah, itu yang saya kira paradigma itu yang harus kita luruskan dan kita dudukkan agar barangkali dalam konteks penentuan sosok wakil presiden itu kita berangkat dari satu metode yang meritokratis gitu ya. Jadi ada manajemen meritokrasi untuk merekrut atau kira-kira mengidentifikasi sosok wakil presiden itu yang betul-betul berangkat dari ilmuwan atau setidak-tidaknya itu yang saya katakan sangat teknokratis lah kira-kira seperti itu untuk bisa membereskan pekerjaan-pekerjaan besar dalam rangka untuk menata perbaikan bangsa dan negara ke depan. Mungkin demikian. Mungkin boleh sedikit dijelaskan juga Bang, apa efek dominonya nanti kalau ternyata yang dipilih adalah tokoh yang memang sebenarnya tidak begitu menguasai aspek ketatanegaraan dan juga kepemerintahan. Karena terkadang kalau kita berbicara mengenai sosok cawapres yang akan dipilih, ini cukup banyak aspeknya. Salah satu bisa mendongkrak atau mengisi kekosongan Pak Prabowo Subianto, misalnya basis suara di mana gitu. Tapi apa yang perlu diperhatikan kalau memang ternyata sosok tersebut tidak dipilih begitu untuk menjadi pendamping Prabowo Subianto? Apa dampaknya? Ya, jadi kalau saya kan seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus berangkat dari satu kebutuhan. Jadi ada satu matriks kebutuhan bangsa ini apa untuk kita menentukan seorang sosok wakil presiden. Kalau pemahaman kita diletakkan pada aspek elektoral, maka pasti pemahamannya adalah bagaimana mencari sosok. Ada semacam representasi demografi, ada semacam representasi Jawa, non-Jawa dan seterusnya. Itu tidak salah sebenarnya dalam teori ilmu politik. Itu sesuatu yang tidak salah. Itu sesuatu yang general saja, yang umum saja. Tetapi yang saya katakan bahwa bisakah kita lebih gesit untuk menentukan bahwa sebenarnya ke depan kita membutuhkan sosok wakil presiden yang kira-kira bisa berkontribusi terhadap penataan bangsa dan negara ini. Bukan lagi sebagai sosok yang menjadi institusi yang pasif gitu, menjadi institusi yang barangkali cuma hanya datang menggunting pita dan seterusnya. Saya juga tidak membayangkan seperti itu gitu ya, tapi betul-betul bisa mengambil peran-peran signifikan, menjawab
agar kira-kira persoalan yang begini besar itu bisa terurai secara baik. Bangsa ini sangat luas, terlalu besar untuk kita menggantungkan semua kehidupan kita, semua harapan kita, semua ekspektasi kita terhadap satu orang. Institusi kepresidenan itu dua orang ini digabung jadi satu, gitu ya. Jadi institusi kepresidenan itu terdiri dari presiden dan wakil presiden. Walaupun dua orang ini adalah peranata jabatan yang berbeda. Ada peranata jabatan sebagai presiden, ada peranata jabatan sebagai wakil presiden. Tapi dalam satu kesatuan, dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, itu harus keluar dengan satu spirit, keluar dengan satu prinsip bahwa itu adalah lembaga kepresidenan. Makanya saya katakan, karena persoalan ini semakin kompleks, tantangan dan hambatan bangsa ini ke depan semakin luar biasa beratnya, sehingga memang membutuhkan tenaga bersama, kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu kan sangat tanggung, kalau kita cuma hanya misalkan mengendorse satu orang sosok wakil presiden yang cuma hanya representasi dari wilayah tertentu, tapi pekerjaannya tidak bisa dilaksanakan. Kan kita ini kan tidak lagi dalam suatu keadaan di mana memainkan peran-peran simbolik gitu loh. Tapi prinsip welfare state atau prinsip negara kesejahteraan adalah negara mengurus seluruh hal yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan lagi kita itu mainkan pada simbol-simbol atau pada soal-soal yang sifatnya simbolik bahwa ini begini dan begitu, walaupun akhirnya miskin tindakan. Nah, dia tidak mau pemerintahan itu miskin tindakan, tapi harus diperkaya dengan berbagai gagasan, berbagai inovasi untuk bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian saya katakan bahwa konstelasi penentuan calon wakil presiden barangkali salah satu variabel yang harus dipertimbangkan. Yang cukup penting adalah bukan saja mempertimbangkan aspek elektoral, tetapi juga mempertimbangkan aspek yang sifatnya teknokratis, potensial dari seseorang yang kira-kira dianggap mampu untuk membantu membereskan persoalan bangsa dan negara. Harus kita hadirkan seorang sosok yang kira-kira idealnya sebagai problem solver, dia sebagai pengurai persoalan gitu. Bukan lagi menjadi orang-orang yang menjadi beban daripada bangsa dan negara ini. Negara ini sudah terlalu banyak memikul beban kehidupan gitu. Jadi ke depan jangan lagi kita memilih sosok yang kira-kira menjadi beban daripada bangsa dan negara ini. Tapi yang kita harapkan adalah, atau idealnya adalah seorang sosok wakil presiden yang setidak-tidaknya itu mempunyai satu kemampuan sebagai problem solver untuk mengurai dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan ini secara lebih baik dan komprehensif. Mungkin demikian. Oke, boleh minta tepuk tangan yang meriah. Berbicara tidak hanya mementingkan untuk mengenai bagaimana elektoral, tapi mencari juga sosok teknokratis tadi dikatakan. Bang Angga Wira, kalau berbicara mengenai sosok ideal pendamping Pak Prabowo Subianto, probabilitasnya atau mungkin peluangnya seperti apa sih Bang Angga melihatnya? Oke, makasih Mbak Rati dan tentunya para senior, ada Bang Fahri, Bang Ujang, ada Adinda Eko, dan juga tentunya saya ucapkan selamat buat teman-teman Adinda Kamal ini, Adinda saya di HMI juga yang menggagas acara ini, Mbak Rati. Artinya memang kalau kita lihat ada opportunity dan peluang ya. Jadi ini kan kita nggak bicara lagi soal presidennya, tapi yang menarik dalam 1 bulan terakhir ini bicara mengenai cawapresnya kan, seperti itu. Kelihatannya kompetisi di antara calon presiden udah selesai, yang berkompetisi adalah calon wakil presidennya. Nah, tadi udah banyak diulas ya dari berbagai perspektif ya. Tadi Bang Ujang menyampaikan, dari sisi mungkin dari sisi potensi elektoral ya, yang dilihat ya. Tadi juga disampaikan sebelumnya dari sisi kebutuhan presiden mengenai wakil presidennya. Nah, kalau saya melihat sebenarnya perkawinan antara capres dan cawapres ini lebih kepada kompromi, Baratna. Kalau kita lihat Anies dan Caimin mungkin kawin paksa kali ya, bisa jadi juga gitu. Faktanya itu lebih kepada kompromi ya, kompromi untuk memenuhi syarat elektoral. Artinya syarat pendaftaran ini kan harus dipenuhi 20%. Artinya kalau Demokrat, kalau Nasdem, PKS dan PKB
berkoalisi dengan kompromi tertentu, terpenuhilah syarat elektoral itu, antaranya Anies dan Caimin, pasangan Amin. Jadi saya nggak melihat itu, Kak Ujang, sorry ya, itu dalam konteks katanya elektoral, saya nggak melihat, karena dalam ini nggak nyambung gitu loh. Dari gagasan Mas Anies misalnya mengenai perubahan gitu kan, tiba-tiba dikawinkan dengan Caimin yang memang sebenarnya bagian daripada pemerintahan. Ini saya rasa teman-teman wartawan sudah fakta. Jadi faktanya seperti itu. Jadi menurut saya ini bukan elektoral, dan itu terlihat dari berbagai survei ya. Mohon maaf ya, ini kan saintifik juga. Setelah deklarasi juga belum ada efek kejut yang bisa menaikkan popularitas pasangan tersebut ya, walaupun hingga di Jawa Timur yang diklaim itu sebagai basis daripada Caimin dan PKB ya. Nah di sisi lain, kalau saya lihat dari survei yang saya cermati, aku jangan mohon koreksi ya kalau saya salah ya, karena saya kan sebenarnya di Undang ini mungkin dari perspektif ekonomi, tapi nggak apa-apa lah, saya tipis-tipis membahas soal berbagai laporan atau berbagai survei yang ada. Kalau saya lihat berarti ini Pak Prabowo dikawinkan dengan siapa aja sebenarnya beti-beti aja surveinya. Kalau saya lihat kemarin terakhir ini ada survei indikator, itu juga terakhir ini ada surveinya DTJA ya. Pak Prabowo dikawinkan dengan ini nggak rubah 37 ya kan, kalau head to head ya, 3 pasang dan head to head 37, 38, 35. Jadi menurut saya ini ya kalau dibilang ini komplementari elektoral juga nggak juga ya menurut saya. Menurut saya ini pandangan pribadi saya. Jadi mungkin Bang Kak Ujang bisa melihat ini. Jadi kalau saya lihat sebenarnya saya sepakat tadi bahwasannya memang ke depan ini perlu pasangan dari presiden dan wakil presiden ini yang saling melengkapi ya. Karena tantangan ke depan ini cukup berat menurut saya, apalagi tantangan bagaimana pengorganisasian negara ya, kelembagaan hukum dan lain sebagainya. Kita ada isu mengenai amandemen, lalu sekarang aja belum kelar juga tuh Bang mengenai omnibus law ya, undang-undang cipta kerja. Harmonisasi kelembagaan ini saya rasa sangat penting ya, apalagi di eranya Pak Jokowi ini kan banyak sekali proyek-proyek strategis nasional ya, PSN yang menurut saya juga harus diamankan ke depannya gitu loh. Kalau pemerintahan ke depan ini tidak kuat dalam konteks bagaimana melihat loophole yang ada, ini bisa jadi gangguan-gangguan terus juga gitu. Dan di sisi lain menurut saya penentuan cawapres dari dua pasang Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini sangat didominasi oleh influence daripada Pak Jokowi. Menurut saya ini pandangan pribadi, karena kan ini udah last minute belum juga, artinya memang kan belum ada green light yang clear ini dari Pak Lurah kan istilahnya. Pak Lurah belum ada green light yang clear ke siapa ini, karena kan kalau bicara dua pasang ini baik Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini kan menggagasnya adalah keberlanjutan ya, keberlanjutan pembangunan yang ada dilakukan sekarang. Jadi kalau saya lihat sebenarnya yang digagas oleh Bung Kamal dan teman-teman, saya rasa saya patut apresiasi ya, karena boleh dibilang baru gerak hampir 1 bulan atau 3 minggu, tapi sudah mulai mendongkrak popularitas daripada Pak Yusril. Kalau kita bandingkan dengan Mas Erik kan udah kerjanya udah dari mulai dia dilantik udah kerja barang itu kan. Nah, ya kan udah 4 tahun dia kerja itu kan. Kalau Bang Kamal ini baru 3 minggu tapi udah begini gitu loh. Dan siapa tahu garis tangannya juga pas, karena menurut saya semua ini last minute berarti. Last minute ini akan ditentukan nanti mungkin dari kubu Prabowo, silakan lah. Ini kan saya nggak berwenang untuk bicara dari sisi Pak Prabowo. Tapi saya lihat potensi Prof Yusril cukup bisa, dan sekali lagi kompromi Mbak ya. Kompromi antara juga partai-partai pengusung juga gitu loh. Dan enaknya Prof Yusril ini sebenarnya dia ini kan sebenarnya beyond party. Beyond party itu maksudnya kapasitas dan kemampuannya Prof Yusril ini beyond partainya gitu loh. Dia ini lebih beyond daripada partai bulan bintangnya sendiri gitu, karena dia sudah mungkin yang paling senior saya lihat ya Bang ya, paling senior dalam konteks di pemerintahan. Beliau ini dari zamannya Pak
Harto ini udah di istana negara gitu loh kasarnya kan, kita udah ngerti gitu seluk-beluknya menghadapi berbagai tantangan reformasi, lalu juga sudah lengkap lah menjadi Mensesnek, lalu menjadi Menkumham gitu loh. Dan ketika beliau menjadi Menkumham sendiri, itu paling banyak produk perundang-undangannya ya Bang ya, kalau saya nggak salah keliru mungkin bisa ditambahkan. Artinya rancang bangun reformasi hukum dan transformasi lembaga di Indonesia, beliau sangat mumpuni lah dari itu. Jadi saya lihat kalau memang nanti Pak Prabowo memilih Prof. Yusril, saya sih juga lihat itu jangan khawatir soal elektoral gitu, karena persepsi dan opininya mungkin ini sangat pas ya, sangat pas dan sangat melengkapi sebagai calon presiden dan wakil presiden yang punya pengalaman untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Saya rasa pesannya itu bisa nyambung Pak dengan approval rate Pak Jokowi yang 80% ditambah dengan pasangan Prabowo dan Prof. Yusril yang punya pengalaman baik dari sisi teknis ya. Saya rasa kan Pak Prabowo hampir 5 tahun di kabinet ini, apalagi di Kementerian Pertahanan mengelola anggaran yang sampai ratusan triliun ya. Dan saya lihat juga boleh dibilang nggak ada persoalan ya, mungkin ya teman-teman wartawan lebih paham, tapi secara pengadaan, secara banyak terobosan yang dilakukan, sudah punya pengalaman dan hubungan juga dengan luar negeri sudah cukup baik ya Pak Prabowo selama ini mewakili Pak Jokowi. Dan Pak Prof. Yusril ini bisa mengurusi secara dalam negerinya gitu loh, internalnya, reformasi kelembagaan, mungkin banyak tumpang tindih, lalu bagaimana hubungan juga dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah ini saya lihat ini tugas Prof. Yusril untuk memperkuat hal ini sehingga langkah-langkah kita untuk menunjang pembangunan ini bisa maju terus gitu loh. Karena kalau kita dari sisi pengusaha, nggak mungkin bisa ada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ini bisa terjadi kalau tidak ada stabilitas Mbak. Itu nonsen lah. Kita boleh kaya akan sumber daya alam, boleh kaya akan macam-macam, tapi skema politik Indonesia itu boleh dibilang ya memang skemanya itu skema kolaboratif kan. Bung Karno kan pernah menggagas demokrasi terpimpin. Nah mungkin demokrasi terpimpinnya ini Bang Ujang dan mungkin dikasih ini ya demokrasi yang bagaimana bisa mengkolaborasikan semua kekuatan-kekuatan politik yang ada sehingga bisa terjadi stabilitas politik ya ke depannya. Karena menurut saya sangat penting ini untuk menciptakan suatu stabilitas politik. Dan kalau saya lihat dari beberapa kandidat-kandidat yang untuk bakal calon wakil presiden, saya rasa yang nggak bergerak lah ya sekarang, mungkin ada top 5 lah ya, top 5 lah kalau boleh dibilang. Tapi kalau menurut saya yang paling harus dilihat itu dari top 5 itu harus jangan sampai ada orang-orang yang punya persoalan hukum. Teman-teman wartawan ini harus mencerdik, karena menurut saya pasti presiden atau calon presiden itu akan sangat hati-hati jangan sampai orang yang punya potensi kasus hukum, karena itu akan sangat mengganggu ke depannya kalau ada calon wakil presiden apa nanti yang masuk yang punya potensi kasus hukum. Saya rasa itu beyond lah ya, di samping elektoral. Jadi dari 5 ini dicek mana yang tidak punya kasus hukum. Menurut saya itu yang punya peluang besar. Tapi kalau udah ada yang ya jenggol-jenggol ini berat barang itu, menurut saya itu akan menjadi tadi seperti yang Abang sampaikan menjadi beban ya untuk presiden ke depannya. Terima kasih Mbak Rani. Ya, boleh bisa tepuk tangan ya. Bang Angga tadi dikatakan bahwa sebenarnya memang kalau untuk capresnya sudah sampai di situ ya. Persaingan justru di nama-nama yang masuk dalam bursa cawapresnya. Berbicara mengenai Prof. Yusril sendiri ya, kita sudah tahu sudah banyak sekali malam melintang dari mulai menjadi Menteri Kehakiman dan juga Hak Asasi Manusia, kemudian juga Mensesnek, kemudian juga Menteri Hukum dan juga HAM. Tapi begini, yang masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto ini luar biasa juga nih saya lihat nih. Ada yang mungkin kalau bilang gini kan, permasalahan Indonesia kan dari ekonomi, bisnisnya dan lain sebagainya. Nah ada sosok yang memang sudah ada, mungkin saat ini memang berpengaruh dalam menangani masalah-masalah ekonomi. Kemudian kalau ada berbicara ngomongin sosok Ganjar, ngomong Gibran, mungkin ini juga bisa menggait suara-suara pemilih yang dimana saat ini cukup banyak, mendominasi juga. Lantas apa yang bisa ditonjolkan, bisa menjadi gongnya dari Prof. Yusril ini, Bang Angga? Ya sebenarnya ini tugasnya relawan di mana ya. Tapi kalau mungkin dari masukan dari Bang Angga yang kira-kira juga bisa. Tapi gini, kalau menurut saya, jadi mungkin
melihat ya. Kalau menurut saya ini, kalau dari sisi elektoral ini sebenarnya Prabowo ini nggak usah terlalu pusing, karena dipasangkan dengan siapa aja beda-beda tipis saja. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ya dari hasil survei yang ada. Nah, yang penting menurut saya harus membuat persepsi yang kuat di masyarakat bahwa sosok Prabowo dan X ini yang bisa melanjutkan pembangunan atau melanjutkan prestasi yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Itu persepsi itu yang dibangun. Nah, persepsi ini kan bisa dibangun misalnya tadi menggandeng Gibran, bisa saja, tapi kan itu bisa dipatahkan lagi ya dengan nanti dipatahkan lagi seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang digandeng oleh Pak Prabowo ini sosok yang punya pengalaman dan juga tepat, dan juga sebenarnya kalau bicara Prof Yusril ini kan beliau ini adalah timnya Pak Jokowi kan, ketika kemarin menghadapi tuntutan di di MK ya pada waktu awal itu kan ya Bapak artinya beliau itu sebenarnya sudah masuk dalam timnya Pak Jokowi juga. Dan kalau nggak salah juga kemarin soal Omnibus Law juga beliau yang juga diminta untuk membantu ya Pak Fahri, itu mungkin bisa dijelaskan. Artinya bukan orang baru lagi gitu loh, jadi mengerti apa dinamika persoalan yang ada, dan beliau ini paling lengkap gitu loh. Knowledge base-nya itu mungkin secara teknis juga dia ahli hukum tata negara gitu kan, tapi secara pengalaman beliau itu semenjaknya Orde Baru gitu kan, dan juga secara tadi kalau Mbak bilang secara bisnis beliau juga sebenarnya punya pengalaman dalam konteks bagaimana menjadi corporate lawyer ya di berbagai perusahaan nasional dan internasional. Saya lihat seperti itu. Jadi secara itu saya nggak ada kekhawatiran bahwa beliau itu bisa menopang Pak Prabowo untuk menjadi tadi harapan Pak Fahri ada duit tunggal yang kuat gitu loh, duit tunggal yang saling melengkapi, dan ini gabungan saya rasa ini daripada leaders yang strong leader dari Pak Prabowo dan seorang teknokrat yang ada di Prof Yusril gitu loh. Udah lengkap ini barang ini, ibaratnya senjata ini kalau silat ini udah ya jurus-jurusnya udah lengkap semua. Kalau debat kandidat saya rasa beliau akan paling jos gitu loh Pak Ujang. Harus diantisipasi juga. Karena Mas Anies kan jago itu kalau debat kandidat ya kan. Kalau cawapresnya nanti kurang lihai, wah bisa gawat gitu loh. Jadi nanti kalau Mas Anies nanti bisa Prof Yusril yang menghadapi. Ini kan harus jangan sampai kejeblos juga. Ini penting loh Pak menurut saya. Karena kan ini kan dinamika sosial media dan lain sebagainya. Isunya salah ngomong nanti bisa langsat gitu loh. Jadi menurut saya apa yang digagas oleh Adinda Kamal dan teman-teman ini udah sangat tepat gitu loh untuk mendorong dari sisi teknokratnya harus ada gitu ya. Ya kembali lagi sih nanti kan garis tangan ya dan kompromi. Kalau bicara kemarin siapa sih yang berpikir Pak Kiai untuk jadi presiden itu last minute semuanya ya kan? Karena komprominya nggak ketemu ketika misalnya dorong Mahfud. Nah ini bisa jadi juga Prof Yusril bisa menjadi jalan tengah, cuman bukan berarti jalan tengah yang tidak punya kekuatan. Dia punya lengkap lah menurut saya kompetensi dan pengalaman yang dimiliki untuk menunjang presiden ke depan gitu Mbak Rati. Oke, bagus sekali yang mulia. Mas Eko udah lengkap nih kayaknya Prof Yusril udah ideal belum nih dari seperti apa nih sosok dari Prof Yusril sendiri? Iya, kalau dari kami sendiri memandang Prof Yusril adalah seorang tokoh yang sudah sangat layak sebenarnya untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi kembali lagi tadi yang disampaikan sama Bang Ujang, ada sisi elektoral yang harus dikejar. Karena begini Mbak, sekarang ini apalagi di Pilpres 2024, desain pemilu, desain Pilpres itu sudah mengarahkan alat bawah sadar kita bahwasanya Jawa adalah kunci. Ini kan bicaranya Jawa Tengah, Jawa Barat. Satu provinsi di Jawa Timur misalnya bisa sama suaranya dengan 4 provinsi di Sumatera. Nah ini yang sebenarnya menjadi kesulitan kita mencari sosok pendamping Pak Prabowo misalnya dalam konteks kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan, Prof Yusril punya kesamaan narasi dengan Pak Prabowo. Prof Yusril mengetahui banyak tentang tantangan geopolitik yang sebentar lagi akan kita hadapi waktu-waktu krusialnya. Mungkin 2025, 2026 sampai 2027 nanti apa yang terjadi di dunia hari ini akan berdampak pada Indonesia. Nah, Pak Prabowo harus nanti kalau Pak Prabowo menang menjadi presiden, insya Allah amin. Kalau Pak Prabowo jadi presiden dia butuh teman pendamping
yang mengerti narasi apa yang dia bawa dan bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam kelembagaan tersebut. Jadi bukan hanya, betul kata Dr. Fahri tadi, bahwasanya wakil presiden bukan hanya datang untuk kita, pelengkap, penderita dan lain sebagainya, bukan hanya untuk mengisi karena konstitusi kita mengharuskan itu, tapi harus bisa melengkapi. Kesamaan narasinya ada, ya kan, pemikirannya ada. Nah, ya itu tadi. Kalau dari kita, relawan Prabowo Muda memandangnya kesulitan daripada kebutuhan ini adalah faktor elektoral yang sebelumnya memang didesain oleh ya mungkin petinggi-petinggi Republik ini, bahwasanya Jawa adalah kunci, kuncinya adalah ormas tertentu atau etnis tertentu. Nah, ini menjadi sulit bagi orang luar Jawa misalnya seperti Prof. Yusril yang berkebangsaan Melayu untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini. Kecuali kalau pilpres kita seperti pemilranya BEM Universitas Trisakti, distrik proporsional. Kalau ini kan tidak, ya kan? Satu provinsi di Jawa bisa 5-6 provinsi di luar Jawa. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dan kalau Prof. Yusril sendiri, saya kira ya mudah-mudahan jalan tengah itu menjadi milik beliau, ya kan? Dan seluruh partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju bisa melihat itu menjadi sebuah kebutuhan yang harus, ya kan begitu. Kalau bicara jalan tengah sih banyak sebenarnya Pak, ada Pak Anies Mata misalnya. Kalau bicara kebutuhan dan narasi, tapi ini kembali lagi desain pilpres kita, desain elektoral. Nah, kerja-kerja relawan lah yang mungkin bisa menutup itu. Bang Kamal dan kawan-kawan relawan Yakin Indonesia Maju bisa yang tadi disampaikan oleh senior-senior kita menutupi kekosongan itu. Karena kalau bicara kapasitas, kita nggak usah bicara lagi lah. Prof. Yusril udah sangat cocok kan begitu. Beliau mantan Menteri Kehakiman, pernah jadi Mensesnek, pernah menulis di umurnya yang masih muda, menulis pidatonya Pak Harto. Di zaman itu kita muda-muda ini mungkin menembus istana itu ya jauh lah, apalagi di zaman itu. Nah, itu mungkin Mbak pandangan kami dari Prabowo Muda. Oke, Kang Ujang, ya. Gimana nih Kang Ujang kalau ngomongin sosok Prof. Yusril ya nggak usah dipertanyakan lah, udah pasti mumpuni begitu ya. Tapi kan kalau berbicara mengenai elektoral, kita nampaknya di Pilpres 2024 nih Jawa sentris gitu, berebut suara Jawa gitu ya. Tadi dikatakan lagi sosok Prof. Yusril yang memang bukan juga background dari Jawa, tapi mampukah mengisi kekosongan, mungkin bisa ceruk Islam moderat, kemudian Jawa ini bisa di. Kalau kita bicara garis ideologi ya, Mbak Yus ini mengandung Nasir Masyumi, maka dia itu konsisten jadi ketua umum PBB. Walaupun PBB mohon maaf ya, hanya sekitar masih parlemen semua pasca itu tidak masuk parlemen, tapi Bang Yusuf konsisten di situ karena ini menjaga garis ideologi Masyumi di dalam konteks Islam modern. Nah, ya apa yang dilakukan itu sudah tepat dan benar. Tetapi memang persoalan saya katakan tadi, kalau kita ambil idealismenya, maka tadi 5 poin itu sebenarnya dari titik awal yang memicu perdebatan di sini. Saya tidak membantah apa disampaikan oleh Bang Fahri, Bang Angga, Bang Kamal, tetapi saya melihat bahwa begini, kalau Pak Maruf Amin betul tidak punya elektoral, tetapi jangan lupa bahwa Pak Jokowi itu menganggap incumbent itu kalau ada bahasa dipasangkan dengan siapapun bisa menang lah, kira-kira gitu. Di pilkada pun begitu, kalau incumbent pilkada bupati itu dipasangkan dengan sendal jepit pun kira-kira menang. Nah, karena pertarungan hari ini rata nih, elektabilitas capres itu rata, maka dimensi, kalau saya katakan ya, dimensi elektoral itu menjadi sebuah kebutuhan. Oleh karena itu, maka saya membaca realita. Dalam konteks kehebatan Bang Yusril, siapa yang mengatakan tidak hebat? Semua kita sepakat itu. Dan saya akademisi, tahu persis. Saya baca bukunya, saya baca disertasinya, saya baca karya-karyanya, saya baca perjalanan hidupnya. Bahkan saya ini pernah jadi penulis teks pidato Ketua DPR 2016. Karena saya belajar dari bahan bacaan beliau. Kenapa? Karena beliau penulis teks pidato Presiden Soeharto. Saya bilang kok
Prof Yusril hebat, pernah jadi kondektur di angkutan umum, lalu menjadi seorang yang hebat gitu. Transformasi itulah yang saya juga belajar dari situ gitu. Maka saya ingin mengatakan keunggulannya kita nggak usah kalkulasi lagi, nggak ada perdebatan. Apa yang disampaikan Bang Angga, yes, saya sepakat. Yang disampaikan Bang Fahri, yes, saya sepakat. Bang Kamal juga sepakat. Tidak, saya tidak berdebat. Tetapi dalam konteks kalkulasi rasionalitas pemilu itu harus dihitung segala kemungkinan. Maka saya mengatakan tadi, kenapa perlu seperti saya mau nyalon kepala daerah? Pasti yang dicari adalah pertama apa? Elektoral dan uang. Punya elektabilitas berapa? Lalu punya uang berapa? Artinya ini realita politik kita yang kata Bang Fahri yang betul, sosok akademisi yang sesungguhnya ini tidak pas dalam konstruksi negara kita. Tetapi ini menjadi realita keadaan saat ini yang tidak bisa terbantahkan. Bang Angga juga mengatakan betul bahwa Pak Yusril itu sosok yang tepat, tetapi persoalannya adalah tepat di sisi A, tapi kurang pas di sisi B. Maka ketika 5 kriteria saya munculkan tadi tepat di 1, 2, 3 tepat, tapi di 4, 5 ini kurang gitu. Maka bagi saya sosok yang alamiah dan sosok yang manusiawi ketika Bang Yusril punya kekurangan. Sama dengan saya sebagai pengamat pasti punya kekurangan. Oleh karena itu tugas teman-teman ini sebenarnya membackup, memunculkan Bang Yusril tadi kata Bang Angga sudah bahkan lebih dari Pak Erick Thohir tadi kan. Artinya sudah jalan itu, gerakan itu jalan. Tetapi tadi kalau kita bicara soal pemilu yang langsung, saya tetap berpegang pada garis saya bahwa elektoral itu penting. Nanti ada misalkan nyalon bupati, wali kota pasti akan merasakan itu. Tetapi memang kalau kita bicara idealisme berbangsa, maka sosok kebutuhan lain seperti Prof Yusril itu memang kebutuhan. Tetapi sekali lagi, kita ini hidup berkompromi. Kenapa? Prof Yusril dosen. Saya dosen. Saya 14 tahun menganggap dari dosen. Jadi kelihatan masih sudah tua, kita masih muda juga. Jadi saya sejak muda jadi dosen. Saya tahu persis membaca pikiran-pikiran Mbak Yusril. Kalau pidato hebat, menulis juga hebat. Jadi tidak ada yang kurang dalam konteks personality beliau. Sekali lagi, tidak ada yang kurang dalam konteks personality beliau. Termasuk dalam konteks fisik, sangat ganteng. Iya. Cuma tadi sebagai manusia saya katakan dalam menghadapi pilpres maka kebutuhan elektoral itu penting gitu. Tetap saya konsisten di situ. Oleh karena itu tugas teman-teman yang bisa mengatur menaikkan elektabilitas itu. Kenapa misalkan standar itu muncul? Karena standar pertarungan langsung. Ada sulit, ada riskan kalau ukurannya adalah idealisme akademik. Saya betul-betul Bang Fahri, Bang Dokter Hukum Tata Negara tahu persis. Kita berbicara di tataran realita akademik. Tetapi realita akademik ini kadang-kadang tidak selaras dengan realita kehidupan di bawah. Ini saya merasakan kenapa? Saya pernah jadi akademis 14 tahun, pernah penulis pidato ketua DPR, pernah jadi ketua tim sukses, dan sehari-hari juga bergaul dengan elit. Terkadang realita akademik Prof Yusril ini harus juga diselaraskan dengan realita lapangan, kebutuhan realita elektoral itu. Saya sepakat dengan Bang Angga bahwa elektoral tadi kurang sepakat. Elektoral tidak perlu, bagi saya perlu kan. Apapun itu dalam konteks pertarungan langsung perlu di pilkada, di pilpres kan pasti. Karena apa? Karena ukuran, indikator, parameter kemenangan dilihat dari sisi elektoral. Itu pasti. Itu adalah realita politik, bukan realita akademik seperti saya di kampus. Oleh karena itu saya berbicaranya, menganalisanya bahwa ini adalah tantangan gitu. Maka saya mengatakan tantangan Bang Yusril, dia punya personality yang mumpuni. Tadi dari 5 kriteria cuma kurang 2, maka inilah yang harus ditambah, harus ditingkatkan.
Dan tidak ada yang sempurna dalam konteks menjadi cawapres. Kita semua nggak ada yang, mohon maaf, manusia semuanya bolong, manusia semuanya kurang. Nah, saya memang banyak berkomentar tentang Prof. Yusril. Bahkan tadi saya katakan di awal bulan lalu secara khusus saya diwawancarai, diliput langsung tentang sosok Prof. Yusril. Iya, saya katakan sangat mumpuni, sangat bisa dan sangat punya peluang Bang Anda. Kesempatannya ada. Tinggal bagaimana cari dukungan partai dan meningkatkan elektoral begitu Bang. Terima kasih, semua saya sudah habis. Dan Bang Eko ini malah kita semakin semangat. Pergerakan ketiga minggu ada dilihat juga, dan memang kita semakin yakin bahwa Prof. Yusril sebagai kader terbaik bangsa, dan saya mengamini bahwa pandangan Prof. Fahmi bahwa kita butuh merubah paradigma baru, bahwa cawapres ke depan adalah untuk melengkapi dan bukan hanya sebagai pelengkap, bahwa cawapres ke depan adalah membantu presiden dan punya peran untuk membentuk pemerintahan sebagaimana yang lebih bagus lagi. Ya, kita bisa melihat bahwa memang belakangan ini cawapres, ya kita bisa lihat gitu kan, fungsi perannya bagaimana dalam peraturan perundang-undangan, apakah sudah menjalankan fungsi atau tidak. Dan memang yang ke depan dari teman-teman relawan juga bisa menyuarakan, kita dalam ke depan tantangannya semakin besar, demokrasi kita juga akan semakin dewasa dan akan matang. Semoga nilai-nilai itu harus semakin kita lihatkan bahwa bangsa ini butuh cawapres seperti yang kita inginkan. Mungkin itu yang saya tanggapi. Kalau dibilang sudah layak, memang sudah cukup layak dan paten lah Prof. Yusril ini kan. Tidak dilakukan gitu, Bang Ujang, ya kan? Ya, ini kita yang ada yang lakukan lagi. Ya. Semoga perjalanan teman-teman nanti kita dari Yakin Indonesia Maju semakin istiqomah mengawal proses demokrasi ini. Mungkin itu aja tanggapan kita. Baik. Ke depan kita juga memang sudah konsolidasi sesuai dengan Bang Ujang yang sampaikan. Kita sudah jauh-jauh hari sudah mendiskusikan itu terkait bagaimana penguatan elektoral di daerah. Prof. Yusril bukan tidak ada di daerah, sudah punya basis massa yang kuat semenjak dia sudah berperan di pemerintahan. Kita sudah merajut itu kembali, dan mungkin ke depan kita akan dalam waktu 2 minggu ini, malah besok ada beberapa daerah juga sudah mulai mendeklarasikan di beberapa kota. Kita tinggal lihat bahwa memang gerakan kita ini sudah mulai disemangati oleh teman-teman di daerah, gitu. Kita mungkin seminggu ini sudah di Jawa Timur, kemarin juga di Sulu sudah deklarasi, kemungkinan di Sumatera sebentar lagi, dan hari ini pun kita yang berada di DKI dan teman-teman juga mendeklarasikan. Kita akan tetap kuat menyemangati kekurangan beliau yang Bang Ujang sampaikan. Itu juga menjadi istilahnya masukan buat teman-teman relawan dan tantangan, dan kita harus tempuh itu dalam waktu ya 2 minggu depan, sampai kan kita lihat bahwa memang cawapres tentukan last minute gitu Pak. Cuma kan relawan ini kita akan memperjuangkan dengan penuh sampai kapan perjuangan ini kita akan terus sampai pun dibuktikan sampai hari H pengumuman bahwa siapa cawapres yang akan muncul, ya kita akan memperjuangkan sampai hari tersebut. Mungkin itu ya yang akan melangkah ke depan kita lakukan dari relawan Yakin Indonesia Maju. Mungkin itu. Oke. Karena kalau bicara mengenai pilpres ini dinamikanya luar biasa ya. Kadang-kadang yang tidak masuk bursa pun tahu-tahu bisa dipilih menjadi. Jadi tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Pak Fahri, ini sebenarnya Prof. Yusril juga di tahun 2019 waktu itu juga memang sudah menjadi ketua tim hukum menghadapi gugatan Pilpres 2019 begitu. Boleh diceritakan sedikit saat itu seperti apa sih Pak Fahri? Kemudian juga walaupun dari kata-kata Kang Ujang elektoral menjadi pertimbangan juga, tapi di sisi lain nantinya ya tidak menutup kemungkinan bahwa Prof. Yusril juga bisa dipilih oleh Pak Prabowo begitu. Iya, 2019 itu memang prosesnya seperti biasa saja ya. Pada saat itu bahkan awal-awalnya itu kan Pak Prof. Yusril dengan Pak Prabowo pada saat itu. Tapi ada dinamika yang berkembang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya Pak Yusril mengambil posisi untuk mendukung Pak Jokowi. Tak lama kemudian setelah itu, setelah pilpres tentunya maka terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan akhirnya saya, Pak Yusril itu diajak oleh Pak Presiden untuk menjadi tim kuasa hukum untuk Pak
membela kepentingan konstitusional pada sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Jadi dari situ sebenarnya awal daripada perjalanan panjang sampai dengan saat ini, yang mana Pak Yusril mengartikan pikiran-pikiran profesionalnya untuk membantu tugas-tugas presiden tentunya maupun pemerintahan. Jadi Pak Yusril itu bukan saja bantu presiden secara pribadi, tapi juga pemerintahan. Yang mulai dari pertimbangan tentang IKN, kemudian masukan-masukan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja maupun persoalan-persoalan yang lain di BUMN, ya, maupun di beberapa lembaga-lembaga negara terkait. Nah, kemudian mengenai, jadi sebenarnya saya setuju ya, pada tingkat itu yang disampaikan oleh Pak Mujang tadi, memang demikian. Terus kultur politik kita memang masih berbasis pada soal-soal seperti itu. Walaupun sebenarnya ya cuma mungkin konteksnya berbeda. Ya, pada saat Wapres di zaman Pak Harto itu, karena pada waktu itu pemilihan presiden masih dilakukan oleh MPR, sehingga dengan demikian Pak Harto bebas saja memilih sosok calon wakil presiden yang mau dari kalangan pengusaha ataupun dari politisi ataupun dari kalangan kampus. Jadi sebenarnya sangat ada soal. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau ketika saat ini ya, direct demokrasi melalui pemilihan langsung, memang karakter dan coraknya sedikit berbeda. Jadi cuma yang saya katakan tadi bahwa kiat-kiat kita sebagai sebuah bangsa demokrasi besar, tak henti-hentinya untuk sebenarnya kita selalu mendorong agar paradigma kita dalam memilih seorang wakil presiden atau presiden itu tentunya juga dengan pandangan yang barangkali sedikit jauh daripada persoalan menang kalah atau persoalan populis atau bukan populis, kira-kira seperti itu. Walaupun orientasinya demikian, saya setuju dengan Pak Mujang tadi bahwa kalau kita ngomong pada tataran akademik memang seperti ini, tapi kalau ketika kita berbicara pada soal-soal yang lebih praksis, yang lebih kontemporer, maka kebutuhannya seperti ini. Jadi memang terkadang itu benturan seperti itu tak terhindarkan antara kepentingan untuk memang mencari sosok yang memang seperti yang saya gambarkan tadi secara ideal seperti itu, dan kebutuhan praksis untuk konsolidasi politik di lapangan kadang-kadang memang membutuhkan soal-soal yang demikian. Tapi saya katakan bahwa untuk Prof. Yusril ini, karena beliau ini adalah paket lengkap, saya kira di antara kami seluruh narasumber tidak ada yang membantah itu, bahwa Pak Yusril ini merupakan paket lengkap pengetahuan dan pengalamannya ya, sangat panjang untuk soal itu. Jadi saya kira sangat aksiomatis ya, secara aksiomatis tanpa diragukan lagi bahwa beliau itu memang sosok yang ideal. Cuma menjadi pekerjaan kita semua untuk bagaimana agar ada institusionalisasi pemahaman ini sampai kepada masyarakat, ya. Ada agar pemahaman ini bisa ditransform sampai kepada akar rumput, agar memang betul-betul masyarakat juga punya cara pandang yang sama dalam kalangan akademis, ya, bahwa memang Pak Yusril ini adalah sosok sebagai solutif atas problematika bangsa yang kita hadapi saat ini. Jadi memang Pak Yusril saat ini merupakan sosok yang sangat solutif untuk bisa kita harapkan berkontribusi untuk memperbaiki tatanan kebangsaan kita ke depan. Mungkin gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin arahan-arahan atau masukan-masukan kepada Pak Prabowo Subianto ataupun Partai Gerindra sendiri terkait siapa-siapa yang diinginkan menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, ada dan nama Pak Yusril yang juga menjadi arahan dari kawan Prabowo. Ya, izin kawan-kawan dan Pak Moderator. Jadi kalau kami sendiri di relawan, kebetulan kami terintegrasi di rumah besar relawan 08 di Selipi. Kalau untuk dansa-dansa politik seperti ini atau cocok-mencocokkan kompromi-kompromi itu urusan partai koalisi. Di relawan kami hanya diarahkan untuk kemudian bisa menerjemahkan program-program Pak Prabowo pada masyarakat. Tapi yang namanya aspirasi, ya tentu kita pasti tidak bisa bendung kan begitu. Bisa saja yang hari ini dilakukan oleh kawan-kawan Yakin Indonesia Maju, dan semoga ini menjadi aspirasi yang dipertimbangkan bahkan dipilih kan begitu. Kalau dari kami sih tidak ada masalah. Pak Prabowo itu didampingi oleh siapapun, ya kan, asalkan komitmennya sama terhadap kebangsaan, narasinya sama, dan bisa saling melengkapi. Itu kan tadi ya, kalau kami tidak membantah bahwa Prof. Yusril adalah paket komplit kan begitu. Tinggal bagaimana kompromi politik ini bisa mengarah ke Prof. Yusril, ya tugas Bung Kamal dan kawan-kawan kan begitu, untuk kemudian itu bisa menjadi sebuah gerakan yang masif di seluruh daerah di penjuru negeri ini dan menjadikan Prof. Yusril sebagai wakil presiden.
Mudah-mudahan kali ini Pak Prabowo menang. Kita berdoa bersama-sama. Kami juga generasi muda. Ya kalau misalnya tantangannya sebesar ini, memang senior yang harus turun tangan kan begitu. Ada Pak Prabowo, ada Prof. Yusril. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk narasumber luar biasa sekali. Ini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk Bung Kamal. Kami persilakan terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa ya kita bisa melihat bahwa data dari yang depan bahwa jumlah pemilih adalah paling banyak dari kaum muda. Bagaimana kalau dibilang secara dislike, like and dislike atau popularitas, Pak Yusri? Kita bisa melihat bahwa politik di tahun 2024 ini tidak seperti tahun 2019. Masyarakat saya sudah cerdas. Masyarakat bisa melihat bahwa dengan maju teknologi mereka tidak bisa dikirim untuk politik identitas lagi seperti tahun 2019. Kita bisa melihat lah bahwa masyarakat kita kali ini bisa membandingkan mana informasi yang benar, mana dia akhirnya bisa masyarakat bisa melihat secara kacamata yang objektif. Itulah yang kita ingin tunjukkan bahwa ada sosok figur yang memang kita usung. Ini beliau salah satunya. Ya kalau kita lihat di sosial media kita sudah menunjukkan kepada masyarakat. Ya silakan dibandingkan. Masyarakat sekarang tinggal memilah saja. Beda di tahun sebelum-sebelumnya. Bahwa masyarakat dibawa ke dalam suatu kolam, akhirnya diadu di situ. Menurut saya tahun ini beda seperti tahun 2019. Masyarakat sudah bisa cerdas, bisa melihat demokrasi kita sudah semakin dewasa. Akhirnya untuk membuat atau menggiring masyarakat dalam suatu polarisasi itu menurut saya agak berat saat ini. Itu yang menurut saya ya ke depan masyarakat lebih muda dan dewasa sehingga dia bebas untuk memilih siapa nanti capres dan cawapres yang menurut mereka memiliki kapasitas dan kemampuan yang luar biasa akan membawa bangsa ini. Itulah yang akan mereka tentukan. Like and dislike itu menurut saya sudah agak berkurang. Jadi ya sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Itu yang saat ini teman-teman dan saya rasakan kita melihat bahwa ya kondisinya saat ini seperti itu. Di daerah pun informasi teknologi sudah sangat masif. Mereka sudah bisa membandingkan, oh ini berita ini ternyata sudah ada berita yang lain, misalnya ada hoax, sudah ada narasi yang meluruskan informasi itu. Oh dulu kita tidak ada Pak, informasinya seperti ini, masyarakat mengamini informasi itu, tidak ada yang mengontrol informasi tidak benar atau hoax itulah. Ya mungkin itu kita menurut dari tim relawan kita tinggal menunjukkan bahwa memang ya inilah kandidat kita, cawapres kita, capres dan cawapres yang kita usung merupakan memang dan sebagai sudah layak lah untuk memimpin dan membawa bangsa ini ke depan dengan banyak tadi yang disampaikan dari para ahli politik, ahli hukum. Ya menurut saya cukup situ, nanti teman-teman relawan tinggal beraktivasi di daerah setelah ini ke depan. Mungkin itu ya yang saya tanggapan dari saya. Maka sudah dewasa tidak bisa diadu domba, sehingga perlu kita jelaskan secara objektif nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai para capres dan cawapres. Mungkin itu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, Mas Eko boleh silakan. Izin, Bang, menjawab pertanyaan dari Abang. Sosok pendamping yang dibutuhkan dan yang digandrungi oleh anak muda mungkin kalau kami bisa katakan contoh seperti ini. Kepemimpinan Pak Prabowo kan strategi, kepemimpinan yang strategi. Dia memang kurang populis, tapi jangan salah, beliau digandrungi oleh anak muda. Milenial Gen Z. Kemarin pada saat Pak Prabowo datang ke UPN, itu bagaimana sambutan yang meriah. Di UGM kemarin pada saat debat, bukan debat ya, capres bicara gagasan, saya lihat pada saat sesi Pak Prabowo yang paling banyak, kan begitu. Jadi hari ini bukan hanya soal populisme kepemimpinan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dan strategi, karena hari ini jelas di depan mata kita banyak tantangan kebangsaan baik itu dalam dan luar negeri itu sangat besar untuk kepemimpinan strategi untuk bisa mengatasi itu. Kita sedikit keluar konteks lah. Kita bicara sedikit soal rempang. Rempang itu bukan hanya bicara soal Indonesia. Rempang itu bicara konflik luar negeri, konflik dagang luar negeri.
Nah kalau misalnya kita nanti kemudian dipimpin oleh orang yang tidak paham situasi seperti ini, mau dibawa kemana bangsa kita? Diguncang nggak bangsa kita? Ya kan? Maka dari itu kita butuh seorang Prabowo Subianto. Dan pendampingnya adalah yang satu narasi dengan beliau, yang dibutuhkan oleh anak muda. Jadi bukan hanya soal bagaimana dia populis, tapi adalah bagaimana bisa bersinergikan Pak Prabowo secara kerja, gitu. Bukan hanya dia bisa masuk di depan pemilih. Mungkin itu.